Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-azizil ghaffar, Muqaddiril aqdar, Musarrifil umur, Mukawwiril layli 'alan nahar, Tadhkiratan li ulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di hari penaklukan kota Mekah yang dikenal dalam sejarah dengan Fathu Makkah, kaum muslimin dengan pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 orang telah berhasil menaklukkan kota Makkah. Para kaum kafir Quraisy sudah khawatir akan hukum perang yang berlaku saat itu, di mana dulu pada zaman 13 tahun ketika umat Islam di Mekah masih dalam keadaan daulatul ummah, kaum muslimin pengikut Nabi saat itu banyak yang disiksa, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Dan bahkan tatkala mereka hijrah ke Madinah, dirampas harta bendanya dan dirampas rumahnya. Sehingga kaum musyrikin Quraisy sudah khawatir akan balas dendam umat Islam, mengingat perlakuan mereka dulu selama 13 tahun terhadap umat Islam begitu kejam dan tanpa peri kemanusiaan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada saat detik-detik penaklukan kota Mekah, di saat kaum kafir Quraisy berlari ke sana kemari mencari tempat yang aman, mencari perlindungan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan dengan sabdanya, "Man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin." Man dakhala daru Abu Sufyan fahuwa amin, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka akan aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, barang siapa yang masuk menutup rumahnya dan pintu-pintunya, fahuwa amin, mereka juga akan aman. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk ke masjid, mereka juga akan aman. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kaum kafir Quraisy banyak yang masuk rumahnya Abu Sufyan, banyak yang menutup pintu rumahnya, dan banyak pula yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Namun di dalam ketenangan sementara itu, hati mereka masih was-was, masih khawatir akankah Muhammad menuntut balas atas penyiksaan, pembunuhan dan perampasan harta benda dan tentara-tentaranya yang gugur di medan perang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, situasi kota Mekah lengang. Kemudian Nabi melakukan tawaf mengitari Ka'bah dengan 7 kali putaran. Usai tawaf, Nabi kemudian melihat sekeliling Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah ada 366 berhala yang kemudian satu persatu ditunjuk oleh Nabi. Dengan telunjuk Nabi, dengan Nabi mengucapkan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Tiap-tiap berhala yang ditunjuk Nabi itu kemudian tersungkur, jatuh dan hancur. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, usai kemudian
Nabi memperhatikan mereka kaum kafir Quraisy yang menunggu kepastian dari Nabi. Mereka yang berkumpul di masjid. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Madza tadunnuna anni fa'ilum bikum? Madza tadunnuna anni fa'ilum bikum?" Apa kira-kira yang akan aku timpakan kepada kalian semua? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mereka kemudian menjawab, khairan khaira, akhun karim wa ibnu akhun karim. Mereka menjawab, tentunya kebaikan, akhun karim wa ibnu akhun karim. Engkau adalah saudaraku, saudara kami dan anak saudara kami yang mulia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kemudian Nabi bersabda, idhabu fa antum tulaqo. Pergilah kalian semua, pulanglah kalian semua, kalau kalian sudah kami bebaskan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berita tentang pembebasan dan pengampunan oleh Nabi tersebar ke pelosok Mekah dan sekitarnya. Namun mereka ragu akan apakah pembebasan itu hanya berlaku terhadap orang-orang yang berkumpul di masjid saja, ataukah juga berlaku terhadap orang-orang yang berada di rumahnya Abu Sufyan, ataukah berlaku juga terhadap rumah-rumah yang menutup pintu dan pintunya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keraguan itu kemudian menimbulkan sahabat Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Mereka tokoh kafir Quraisy kemudian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah dinyatakan bahwa dirinya dijamin keamanannya oleh Nabi, maka kemudian Nabi mengatakan, masuklah engkau ke dalam Islam. Namun apa kata sahabat Safwan bin Umayyah itu? Dia mengatakan, faj'alni fil khiyari syahrain. Izinkan aku untuk berfikir apakah aku akan masuk Islam atau tidak. Aku minta waktu 2 bulan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Nabi bersabda, anta fil khiyari arba'ata asyurin. Engkau kami berikan kesempatan untuk berfikir, untuk memilih selama 4 bulan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah Nabi, ajaran Islam tidak pernah memaksakan orang untuk memasuk Islam. Begitu pula kemudian Hindun, istri Abu Sufyan, wanita yang sangat kejam di dunia. Ketika perang Uhud, tatkala paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib tewas dan gugur di medan Uhud, maka kemudian dadanya dibelah dan diambil hatinya dan dimakan oleh Hindun. Karena itu kemudian Hindun hari ini dia kemudian dengan menutup wajahnya dengan cadar agar tidak dikenali Nabi, karena khawatir Nabi akan memerintahkan untuk membunuhnya. Namun kendati pun dia memakai cadar, Nabi tetap mengenalinya. Dan kemudian Hindun menyatakan secara lapang dada memeluk agama Islam. Kemudian Hindun berkata, ya Rasulullah, demi Allah dulu aku tidak ada satu keluarga yang aku hinakan dibanding keluargamu, dan sekarang tidak ada satupun keluarga yang aku muliakan dan aku cintai kecuali keluargamu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah lembutnya dan santunnya ajaran Islam, sehingga kemudian andai saja Nabi mau melakukan hukum pampasan perang yang berlaku saat itu, pihak yang kalah menyerahkan semua peternakan ontanya, menyerahkan semua peternakan kambingnya, menyerahkan semua harta miliknya, emas dan aset-aset yang lainnya, tentu berapa banyak harta jumlah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi tanpa meminta balasan apapun, tanpa meminta imbalan apapun, menegaskan, idhabu fa antum tulaqo. Pergilah kalian, kalian sudah aku bebaskan. Bahkan Sufyan bin Umayyah yang membenci Islam secara temurun-temurun, dia kemudian diberikan kesempatan selama 4 bulan untuk berfikir apakah masuk Islam ataukah dia akan tidak masuk Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu pemikiran orang-orang orientalis yang membenci Islam, bahwa Islam itu kejam, bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, bahwa Islam itu intoleran, bahwa Islam itu radikal, fakta-fakta ini membuktikan bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka kaum-kaum orientalis. Sejarah membuktikan pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah bertepatan dengan tahun 630 Masehi, 1440 tahun yang lalu,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh amnesti umum, ampunan secara umum, sehingga dikenal di dalam sejarah hadzal yaum yaumul fathul a'zam, innahu yaumul afil am faqad afa sallallahu alaihi wasallam ahli Makkah. Hari ini adalah hari yang agung, hari penaklukan kota Mekah, di mana Nabi mengampuni seluruh kaum kafir Quraisy yang kalah dalam perang untuk penduduk kota Mekah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita berbuat untuk menghilangkan kesan-kesan negatif bahwa Islam itu adalah toleran, bahwa Islam itu tidak toleran, itu tidaklah betul. Bahwa Islam itu adalah sangat toleran dan sangat menghargai siapapun, pemilik agama apapun dihormati oleh Islam, karena sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menepis hal-hal yang negatif terhadap Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.